Good morning, students. We have learnt some expressions that we can use to ask for and offer help. In today's class, we will use those expressions in a role play. A role play? Sounds fun, ma'am. Though I might not be exactly sure of what a role play is. Is it a game? A role play is the acting out of the part of a particular person or character. Thank you, Ida. That is a fine definition. By role-playing, I hope that you can explore realistic situations by interacting with your peers in a predefined situation, and that you can practice using the expressions you just learned in a conversation. Ida, let's work together, shall we? We shall. Now that you are in teams of 2, I will give each team a prompt. Please prepare your dialogue based on the prompt. Good luck. Roleplay atau permainan peran adalah suatu kegiatan yang sering digunakan dalam kelas bahasa. Seperti yang dijelaskan oleh Ida dan Bu Sari, roleplay adalah pemeranan sebuah bagian dari seseorang atau karakter tertentu. Dalam kelas bahasa Inggris, kegiatan roleplay memiliki fungsi untuk mengeksplorasi situasi-situasi nyata dengan berinteraksi dengan teman sekelas dalam situasi yang telah ditentukan dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari sebelumnya. Terdapat tata cara sederhana untuk bermain peran dalam kelas bahasa Inggris. Pertama-tama, kita perlu memiliki teman roleplay, karena roleplay tidak biasanya dilakukan sendiri. Setelah mendapatkan teman sekelompok, kita akan mendapatkan prompt atau petunjuk atas situasi apa yang diminta untuk kita perankan. Berikut adalah contoh-contoh dari prompt atau petunjuk yang dimaksud. Setelah mendapatkan prompt atau petunjuk, kita dapat mendiskusikan peran. Tentukan terlebih dahulu berapa peran yang dibutuhkan dalam situasi yang akan dimainkan tersebut. Setelah itu, tentukan siapa yang akan memerankan karakter dalam permainan. Contohnya, pada petunjuk pertama, siswa diminta agar memerankan seseorang yang bekerja di agen wisata. Terdapat seorang pengunjung yang masuk ke kantor agen wisata yang tampak kebingungan. Dari situasi itu, percakapan akan dibuat. Oleh karena itu, terdapat 2 peran yang akan dimainkan dari prompt tersebut, yaitu pekerja agen wisata dan pengunjung. Berikutnya, kita perlu merancang percakapan yang akan diperankan dalam roleplay. Biasanya, percakapan tidak terlalu panjang selama memenuhi objektif atau tujuan diadakannya kegiatan roleplay. Dalam kelas bahasa Inggris ini, para siswa diminta untuk menggunakan ungkapan-ungkapan menawarkan bantuan dalam roleplay mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita dalam merancang percakapan roleplay untuk mengaplikasikan ungkapan maupun materi yang diminta. Sebagai contoh, dapat kita lihat dari petunjuk yang kedua bahwa siswa diminta untuk memainkan peran anak dan ibu, di mana sang anak menawarkan bantuan kepada ibunya untuk mencari informasi wisata ke luar negeri di internet. Dalam merancang percakapan, siswa ini harus menggunakan ungkapan-ungkapan menawarkan bantuan. Siswa yang memerankan sebagai ibunya pun perlu menggunakan respons-respons yang tepat. Ketika dialog sudah siap, kita dapat berlatih dengan teman sekelompok kita dalam memainkan perannya. Perlu diingat bahwa memainkan peran tidak sama dengan sekadar membaca dialog ya teman-teman. Dalam memainkan peran, kita perlu menggunakan intonasi dan cara baca yang baik, sehingga percakapan terdengar natural. Sebisa mungkin, kita tidak membaca teks dialog yang telah kita buat.
tetapi kita telah menghafal dialog peran kita dengan baik. Hal ini akan membuat pertunjukan roleplay kita lebih dinikmati oleh penonton, baik itu guru maupun teman kita. Jika sudah siap, kita dapat memerankan percakapan tersebut di depan kelas dengan penuh percaya diri. Kesalahan adalah wajar, oleh karena itu, kita tidak perlu malu dalam memainkan peran di depan kelas. Look, Andy, here is our prompt. We have to play this scenario. I will be the tour agency employee and you will be the customer. Good idea, Ida. Let's think of the dialogue now. Now that you are ready, please perform your role play in front of the class. Ida and Andy, the stage is yours. Welcome to Ida's tour agency, sir. How may I help you? Hi, ma'am. I was wondering if I would like to plan my vacation to Jogja. I will gladly be of service, sir. How many people will be on this vacation? Just me. I'm afraid. Is that possible? I was thinking about a solo travel. No problem at all. We have a 3-day solo travel package for Jogja. You will visit some renowned temples such as Borobudur and Prambanan, sunbathe at the famous beach Parangtritis, and visit a lot of culinary spots. This package only costs 3 million rupiahs. Isn't it expensive for a 3-day trip? I'm not sure. Let me see if I can help get you a better price, sir. Please give me a minute to ask my manager for a discount. You will not regret it. Thank you. That would be much appreciated. In the meantime, can you help me by filling out this customer data form? Teman-teman, Ida dan Andi baru saja mempertunjukkan roleplay mereka di depan kelas. Mereka telah memainkan peran sesuai petunjuk yang mereka dapatkan. Dalam permainan peran mereka, Ida dan Andi juga telah menggunakan ungkapan-ungkapan yang diminta oleh Bu Sari, yaitu ungkapan untuk menawarkan dan meminta bantuan. Beberapa di antaranya adalah, How may I help you? I will gladly be of service. Let me see if I can help get you a better price, sir. And in the meantime, can you help me by filling out this customer data form? Kesimpulan, roleplay adalah pemeranan suatu bagian dari seseorang atau karakter tertentu. Kegiatan roleplay sering digunakan dalam kelas bahasa. Adapun tata cara untuk memainkan peran adalah sebagai berikut. Demikian pembelajaran hari ini. Goodbye for now.